Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten ini saya akan mereaction update video-video terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya melihat video Kiai Imad di Cilacap ya, dimana ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup menohok, yaitu tentang apakah tesis Kiai Imaduddin itu Kiai Haji Imaduddin Usman itu adalah berupa hasil dari Google atau dari karya sendiri. Ya, di sini Kiai Imad mendapatkan pertanyaan itu, termasuk juga ada pertanyaan tentang Rotibul Haddad, apakah itu dari Arifai atau bukan. Untuk lebih lanjut saya ingin terlebih dahulu sampaikan atau ingin terlebih dahulu saya perlihatkan kepada teman-teman semua ya, agar supaya kita melihat. Silahkan, ini teman-teman kita simak secara seksama. Yuk. Rotibul Haddad itu kan samar-samar itu ada penemuan yang mengatakan bahwa ada kesamaan teks antara Muhammad Al-Haddad rotibnya dengan Syekh Arifai. Itu katanya Muhammad Al-Haddad itu hanya menjiplak dari teksnya Syekh Arifai. Itu menurut Kiai yang mana yang betul? Itu apa teksnya Rotibul Haddad itu ciptaan Kiai Syekh Arifai atau Muhammad Al-Haddad? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ada 3 lagi yang tanya dan konfirmasi. Ini sekedar informasi. Bapak Ibu nanti bisa searching ya lewat Play Store. Ini ada karya tulis beliau yang mungkin terbaru. Judulnya Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Ya paling mungkin fotokopi ini hari ya di bawah seorang kulit itu aja. Monggo. Kami silakan monggo duduk ya. Ada 3 pertanyaan Pak Imad. Ya, mengenai apakah penemuan kajian ilmiah itu dari Google. Saya mengarang tentang nasab Habib ini dengan kesimpulan mereka bukan turun Nabi. Bahasa Arab itu sudah 4 kitab. Pertama, kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Inqita'i Nasabi Ba'alawi Ibni Ubaidillah. Lihat kitabnya itu ada sekian puluh halaman. Apakah ada yang sama dengan di Google? Tidak ada, karena memang itu hasil tulisan saya. Yang kedua, kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Ini adalah jawaban kitab dari seorang ulama Sukabumi yang menjawab tesis saya. Kemudian saya jawab dengan kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Lihat kitabnya I'anatul Akhyar, apakah kitab itu sama dengan yang ada di Google ataukah pernah kitab semacam itu dikarang oleh orang lain. Kemudian dalam bahasa Arab juga adalah Al-Bayanud Zahabi fi Duriyatin Nabi. Lihat itu kitabnya, apakah kitab itu adalah kitab yang karya orang lain. Kemudian Al-Qaulul Labib fi Hukmi Talaqqubi bil Habib, itu yang berbahasa Arab. Semuanya bisa di-download di maktaban.nur.com di Uni Emirat dan arsip.org. Itu semuanya bisa dilihat, semuanya bisa diteliti. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, pertama saya mengarang menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Coba baca dari awal sampai akhir, apakah ada kesamaan di situ dengan karangan orang lain. Kemudian yang kedua adalah terputusnya nasab Habib di Indonesia. Ini yang kedua. Ini ada juga di internet, bisa dilihat, bisa di-download, atau beli kitabnya di Shopee, itu sudah banyak yang nyetak. Kemudian yang ketiga adalah metodologi ilmu nasab. Ilmu nasab, metodologi ilmu nasab. Itu
yang berbahasa Indonesia. Terakhir, saya mengarang buku Membongkar Skandal Ilmiah Sejarah dan Nasab Ba'alwi. Itu di dalamnya dibongkar bagaimana skandal Ba'alwi dalam memalsukan manuskrip-manuskrip. Bagaimana kitab para ulama yang manuskripnya ditemukan kemudian disisipi dengan keterangan-keterangan tentang Ba'alwi, padahal di manuskripnya tidak ada. Itu silakan lihat Membongkar Skandal Ilmiah Nasab dan Sejarah Ba'alwi. Kemudian saya juga membuat kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman. Itu bisa dibeli di Shopee, bisa dibeli juga di koperasi pondok pesantren saya sebanyak 400 halaman. Kemudian di Jogja juga ada yang menerbitkan buku saya dengan disatukan. Kita buku Menakar Kesiahan Nasab Habib, kemudian buku Terputusnya Nasab Habib, kemudian buku Metodologi Ilmu Nasab, kemudian dua kitab berbahasa Arab. Itu disatukan dalam buku namanya Benarkah Habib Keturunan Nabi, atau Habib Keturunan Nabi, benarkah tanda tanya. Lihat di dalamnya dengan seksama apakah karya saya itu hanya menjiplak karya orang lain, ataukah betul itu hasil kajian ilmiah. Kalau itu hanya dibilang dari Google, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari orang lain, dan tentunya Rabita Alawiyah akan mudah mematahkan. Tapi sudah 2 tahun tesis saya itu dipublikasikan, Rabita Alawiyah tidak bisa menjawab. Kenapa Rabita tidak bisa menjawab? Saya mengatakan mereka tidak mungkin bisa menjawab. Kenapa tidak mungkin bisa menjawab? Karena saya sudah mengetahui seyakin-yakinnya di abad 9 inilah mereka mulai memalsukan nasab mereka. Orang yang ada di abad keempat, silsilahnya itu diurut sedemikian rupa, ditambah nama-nama sesuai dengan keinginan mereka, sampai nyambung kepada turunan Nabi yang asli, namanya Ahmad bin Isa. Maka karena saya mengetahui mereka baru menciptakan nasab ini dari abad 9, tidak akan mungkin dapat ditemukan sebuah kitab di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 yang menyatakan mereka turun Nabi. Itu impossible. Kenapa impossible? Karena algoritma di abad 9, banyak kitab-kitab yang ada di abad 9, saya pelajari, saya teliti. Di situ terbongkar kebohongan-kebohongannya. Pertamanya, mereka itu bukan mengaku Ahmad bin Isa. Mereka mengakunya adalah Ubaid bin Aun bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Aun bin Hinham bin Aun bin Musa al-Khadim. Itu awalnya mereka mengakunya begitu. Kemudian karena di dalam kitab nasab Musa al-Khadim tidak punya anak Aun, mereka rupanya melihat. Akhirnya mereka pindah jalur. Nah, dari pindah jalur inilah diketahui pindah jalur ini pun mereka sebenarnya hanya mencangkok. Jadi awalnya mencangkok dari Bani Ahdal, mereka bukan Bani Ahdal. Mereka mencangkok Bani Ahdal, kemudian ketika Bani Ahdal. Ya, itu dia teman-teman hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi dalam video itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ingin menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan kepada beliau yang mengatakan bahwa tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu hasil dari Google, itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ya. Ini kita bisa dapatkan langsung jawaban itu langsung dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan ini disampaikan di khalayak masyarakat luas. Artinya di situ ada sebuah panggung dan dihadiri oleh mungkin ratusan atau ribuan orang menyaksikan secara langsung hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tentu ini sangat menarik dan hal yang
Mungkin ada euforia di sana, dan kupikir tidak perlulah kita melakukan framing-framing bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imad mengenai penelitian itu adalah hasil ciplakan Google misalnya, atau apalah yang nggak pantas lah. Kita tuh coba belajar untuk menghargai, paling tidak mengapresiasi terhadap karya-karya yang telah dilahirkan oleh orang yang bukan kita. Walaupun karya itu adalah karya yang bertentangan dengan keyakinan kita, apalagi ini persoalan nasab seseorang yang apakah dia benar keturunan Rasul atau bukan, gitu loh. Kita tuh memang apa ya, nggak tanpa mengeneralisir, ya, nggak maksud mengeneralisir, cuman banyak di antara kita itu ketika ada orang kita sendiri yang melakukan observasi, melakukan penelitian, itu tidak disambut dengan baik. Akhirnya apa? Kalau kita tarik dalam konteks yang lebih luas, akhirnya kan orang-orang kita itu ketika memiliki penemuan tertentu malah suksesnya di luar, gitu loh. Ada orang kita yang kepake di teknisi perusahaan besar di luar negeri, tapi di negeri sendiri nggak dilihat. Ya, ini bisa dimulai dari kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai yang berkomunitas di sosial, untuk paling tidak belajar menghargai orang lain, paling tidak, apalagi mengapresiasi lah, itulah yang pentingnya. Barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Salam cinta damai untuk semua. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.